Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldian Nurbiansyah dari kelas TI 22F dengan NIM 224162201121. Di sini saya akan menceritakan tentang sistem warehouse yang berjalan di PT AHM. Materi yang pertama yang saya akan sampaikan mengenai bentuk logistik dan supply chain management. Adapun ada 3 nomor. Yang pertama ada nomor 1 di bagian utama logistik dan supply chain management di PT AHM. Di PT AHM ada 3 bagian yang berperan penting dalam sistem logistik. Yang pertama yaitu ada processing, kedua ada procurement, dan yang ketiga ada warehousing. Yang pertama ada processing. Processing sendiri merupakan departemen yang fokus utamanya untuk melaksanakan pembelian barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Adapun tugas pokoknya ada mengajukan data pembelian berdasarkan kebutuhan dari departemen warehouse. Yang kedua, melakukan request ke beberapa vendor untuk perbandingan harga dan kualitas. Ketiga, melakukan negosiasi harga atau waktu pengiriman dan syarat pembayarannya. Selanjutnya yaitu ada Departemen Procurement. Departemen ini berfokus utama mengelola keseluruhan proses strategi dalam mendapatkan barang dari sumber eksternal yaitu vendor secara efisien dan berkelanjutan. Untuk tugas utamanya atau tugas pokoknya salah satunya yaitu menyusun kebijakan dan prosedur pengadaan. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan dan perencanaan pengadaan tahunan. Dan yang ketiga yaitu ada Departemen Warehousing atau pergudangan. Fokus utama departemen ini menangani, menyimpan, pengendalian dan distribusi fisik barang secara efektif dan efisien. Adapun salah satu tugas pokok yaitu menerima, terus menyimpan dan mendata barang yang keluar atau masuk dari pergudangan. 3 departemen ini sangatlah memiliki hubungan yang sangat kuat, dimulai dari purchasing, memulai permintaan pembelian, dilanjut ke departemen procurement untuk pengelola pengadaan dan kontrak dengan vendor, dan warehousing yaitu menerima, menyimpan, dan mendistribusikan barang. Yang nomor 2 ada jenis vendor atau supplier di PT HM. Sejatinya di PT HM ini ada 2 jenis vendor yang saya ketahui, yaitu ada jenis vendor direct dan indirect. Kalau jenis vendor indirect ini dari vendornya langsung mengirimkan barangnya ke perusahaan. Sedangkan untuk jenis vendor indirect, si vendor ini tidak langsung mengirimkan, tetapi dia mengirimkan barangnya lewat jasa logistik. Di indirect sendiri ini ada 2 jenis lagi, yaitu secara migran distribusi dan hub distribusi. Kalau migran distribusi ini si pihak logistiknya itu secara langsung mendatangi satu persatu ke vendor-vendor yang bekerja sama dengan si jasa ini. Sedangkan yang kedua ada jenis jasa hub distribusi. Jasa hub distribusi ini si vendor jasa pengiriman memiliki gudang, sedangkan untuk vendor-vendor yang bekerja sama dengan jasa ini, si vendor mengirimkan barang ke gudang jasa ini, baru si jasa pengiriman ini melakukan pengiriman ke PT AHM. Yang nomor 3 ada processing di warehouse PT AHM.
Sebelumnya saya menyampaikan warehouse di PT AHM ini ada dua jenis warehouse. Yang pertama ada warehouse bahan baku, dan yang kedua ada warehouse barang finish good atau shipping, atau istilahnya disebut dengan shipping. Untuk kali ini saya akan membahas tentang warehouse bahan baku. Adapun di warehouse bahan baku atau raw material ini ada tiga proses atau tiga tahapan utama yang dijalankan di area warehouse ini. Yang pertama ada proses receiving, kedua in stock, dan yang ketiga preparation. Di proses receiving ini barang yang sudah dikirimkan oleh vendor yang saat itu sudah sampai, sebelumnya si vendor ini tidak langsung masuk ke area receiving, tetapi vendor atau barang-barang jasa yang dikirimkan dari vendor ini masuk dulu ke warehouse terminal. Di warehouse terminal ini kendaraan atau pengiriman diparkirkan terlebih dahulu, didata dahulu, baru kemudian part yang sangat-sangat dibutuhkan dipanggil atau didata sesuai urutan pemasukannya. Baru setelah itu melakukan pembongkaran di area receiving. Di area receiving sendiri ada beberapa proses kerja seperti pengecekan part, terus penyesuaian jumlah, kesesuaian jumlah part, kesesuaian jenis part, itu harus sesuai dengan kartu stok, harus sesuai dengan surat jalan. Surat jalan ini sebagai bukti bahwa ini barang dikirim dengan sesuai permintaan dari pihak AHM, apakah barang yang dikirim ini sesuai. Kalaupun ditemukan ketidaksesuaian, maka barang itu dipinggirkan dahulu, kemudian nanti dibuatkan berita acara, lalu diserahkan ke atasan warehouse, kemudian ditindaklanjut ke bagian terkait lainnya. Setelah barang benar-benar sesuai dengan surat jalan, barang kemudian dipindahkan ke area storage atau dilakukan proses in stock. Dalam proses pemindahan ini biasanya dilaksanakan dengan berbagai cara. Yang pertama dengan manual, yaitu didorong manual oleh manpower. Ada yang dikirim dengan forklift, itu jika barang berada di palet, dan jika barang berada di kereta maka akan ditarik dengan towing cart. Kemudian kalau setelah barang nyampe di area storage, si manpower yang bekerja di bagian storage ini juga akan mengecek lagi kesesuaian barangnya dengan surat jalan, dengan kondisi apakah sesuai atau tidak. Kemudian setelah dirasa cukup sesuai dan tepat sesuai dengan surat jalan, barang ini dimasukkan ke dalam storage sesuai dengan penempatannya. Dalam proses in storage juga manpower harus benar-benar memperhatikan jumlahnya sesuai atau tidak, terus penempatan barangnya sesuai dengan tidak dengan tempatnya. Setelah itu manpower in storage mengupdate ke kartu stok. Kartu stok ini sendiri sebagai acuan barang yang masuk dan barang yang keluar. Terus yang ketiga ada proses preparation. Proses preparation ini sendiri merupakan proses di mana barang-barang atau part-part yang diminta dari produksi disiapkan. Untuk proses di preparation sendiri itu manpower dibantu dengan berbagai alat seperti alat check sheet, terus ada saat itu menggunakan barcode atau PDT,
untuk melakukan persiapan. Dalam proses persiapan sendiri, manpower tidak serta-merta mempersiapkan itu, tidak. Sebelumnya manpower melihat planning harian atau planning harian yang produksi pada hari itu. Misal di hari itu, di jam itu, di lot itu produksinya tipe A, maka persiapannya juga harus sesuai dengan tipe A. Setelah preparationnya itu sudah semua dilaksanakan dan sudah dicek sheet semua dan sudah dicek bahwa permintaan produksi sesuai yang telah disiapkan, maka si manpower preparation ini memotong di kartu stok. Di kartu stoknya kita potong, misal tadi kita keluarin 100, maka kita potong 100. Proses itu terus berkelanjutan sampai di akhir shift. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang warehouse management yang berjalan di PT AHM. Di PT AHM ada dua warehouse management yang digunakan, yaitu SAP dan AMAS. SAP sendiri sebagai high level control, berfungsi sebagai enterprise resource planning utama yang bertanggung jawab atas data-data transaksi keuangan suatu perusahaan. Adapun SAP ini memiliki fungsi atau tujuan yang pertama, yaitu mengelola master data. Maksudnya data ini yang bersifat statis atau jarang berubah dan digunakan secara konsisten di seluruh organisasi. SAP ini saling berkesinambungan antar bagian, dari bagian warehouse ke bagian produksi ke bagian procurement, ke semua bagian lah yang ada di perusahaan ini saling berkesinambungan dengan ini. Jadi datanya ini dapat kita akses ke seluruh bagian. Fungsi SAP sendiri yaitu sebagai menyimpan data di setiap departemen-departemen. Selain itu, SAP sendiri berfungsi untuk mengelola PO atau purchasing order dan SO atau sales order. Yang kedua yaitu ada sistem AMAS. Sistem AMAS sebagai execution level, yaitu berfungsi sebagai warehouse management system untuk menangani semua aktivitas di lapangan. Si sistem AMAS ini lebih berperan di area warehouse, yaitu di bagian yang ketiga bagian penting, yaitu di bagian receiving, in storage, dan preparation. Itu semua kegiatannya diupdate atau semua pekerjaannya diupdate ke sistem AMAS ini. Misal di area receiving, barang yang masuk itu berapa, maka kita harus update ke AMAS ini. Kemudian in storage juga seperti itu, di area preparation juga seperti itu. Barang yang kita keluarkan berapa, kita update juga di sistem AMAS ini, sehingga data-data itu terkopi secara maksimal di sebuah sistem, sehingga apabila terjadi kesalahan pengiriman juga dapat kita lacak di sistem AMAS ini. Atau misal barang-barang yang keluar kok tidak sesuai, atau barang-barang tiba-tiba kok berkurang di storage-nya, juga bisa kita lacak dengan sistem AMAS ini. Karena sistem AMAS ini yaitu memiliki kesinambungan semua proses yang ada di area warehouse. Ini merupakan salah satu tampilan SAP. Di tampilan tersebut merupakan contoh data pembelian suatu part, yang dimana di situ ada tertera tanggal masuknya tanggal berapa, terus masuknya lewat gate berapa, kemudian
barang part-partnya apa saja yang di order, jumlahnya berapa, kemudian itu tertera juga harganya. Itu merupakan salah satu tampilan SAP. Selanjutnya ini ada contoh beberapa gambar tampilan AMAS. Untuk yang sebelah kiri itu tampilan daily harian atau daily harian untuk part yang keluar dan masuk. Di tampilan tersebut kita data sesuai part-partnya, sesuai part numbernya kita urutkan biasanya kita urutkan sesuai raknya. Di situ ada keterangan yang masuk berapa, yang keluar berapa, dan sisanya berapa. Kemudian ada tampilan untuk di situ untuk produksi di hari itu apa aja, itu juga ada, kemudian dipotong sehingga kita dapat untuk yang di blok warna hijau itu merupakan salah satu kondisi atau jumlah part saat ini setelah dipotong. Kemudian untuk yang di sebelah kanan ini merupakan contoh tampilan AMAS di area persiapan. Ini salah satunya, di situ telah dilaksanakan proses persiapan atau pengiriman ke area produksi dengan jumlah tertera tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai inventory management dan pengendalian stok. Di AHM, inventory management bukan sekedar menghitung, tetapi mengelola kualitas dan kecepatan. Di inventory management menggunakan klasifikasi ABC, di mana untuk mengetahui mana kualitas stok yang kritis. Di klasifikasi ABC ini digunakan untuk menentukan prioritas pengendalian dan lokasi penyimpanan part. Kemudian di area warehouse di PT AHM juga menerapkan standar FIFO. Standar FIFO sendiri yaitu pengaturan standar pengendalian stok utama AHM untuk menjaga kualitas part. Ini merupakan salah satu penerapan FIFO atau first in first out di area gudang. Itu terdapat tanda ambil saya duluan, itu berarti menandakan tumpukan itu harus diambil terdahulu. Itu ada tanda 6 titik itu sebagai pertanda bahwa jalur part itu ada 6 jalur. Dalam proses aktual di lapangannya, yang pertama dalam proses in storage itu kalau barang masuk maka harus dimasukkan dari sebelah kanan dahulu, kemudian dilanjutkan sebelahnya sampai jumlah lajurnya tercukupi. Misal jumlah lajurnya itu 4, maka kita harus masukkan ke 4-4-nya dari depan. Kemudian kalau misal ada barang masuk lagi, kita harus taruh di belakang yang paling kanan. Untuk kebalikannya, untuk kalau proses persiapan, maka kita ambil barangnya yang sebelah kiri dahulu. Sebelah kiri kita ambil sampai habis, kemudian kita ambil sebelahnya sampai tercukupi lah intinya. Itu juga ada tanda new delivery, berarti itu dalam artian barang itu baru masuk, maka jangan dipakai dahulu, maka harus memakai barang yang terdapat tanda ambil saya duluan. Begitu juga untuk di area yang menggunakan part yang ditempatkan di kereta juga seperti itu, harus mengambil part-part yang terdapat tanda ambil saya duluan. Materi selanjutnya yaitu mengenai storage dan layout warehouse. Yang pertama kita akan membahas tentang storage warehouse di PT HM. Di PT HM sendiri
ada beberapa jenis penyimpanan, yaitu ada dengan menggunakan seperti gambar yang pertama ini. Bentar. Ini yang pertama ini merupakan gambar jenis storage dengan roller shooter tanpa kaki. Penyimpanan ini dipergunakan untuk part-part yang memiliki berat yang cukup berat, atau maksudnya part yang berat, maka harus diletakkan di storage dengan shooter yang tanpa kaki. Emang gunanya apa sih kok nggak ditempatkan di storage yang berkaki? Itu karena takutnya nanti kalau barangnya berat, resiko part jatuh itu sangat tinggi. Jadi untuk meminimalkan part jatuh, maka diletakkan di shooter yang tidak memiliki kaki. Selanjutnya ada ini, daya menggunakan yang nomor 2 ini, salah satunya rak jenis rak shooter juga sih, tapi ini berbentuk rak. Ini dikhususkan untuk barang-barang yang berdimensi kecil seperti baut, seperti ring-ring, seperti itulah. Pokoknya yang memiliki berat ringan, atau kalau disebutnya dengan small part. Selanjutnya ini ada yang ketiga, yaitu menggunakan jenis sama kayak di jenis 1, bedanya ini menggunakan kaki, rak shooter yang menggunakan kaki. Ini dipergunakan untuk part-part yang part medium yang di box-box ini. Dalam penataannya dalam penumpukannya juga diatur, jangan terlalu tinggi ataupun jangan terlalu rendah. Maksimal itu biasanya ditumpuk 5 box. Pokoknya untuk penumpukannya itu jangan terlalu melebihi pandangan manpower. Takutnya kalau dalam proses persiapan atau proses storage, jika barang terlalu tinggi, ini resikonya juga akan bisa jatuh. Baik, yang untuk nomor 2 mengenai layout warehouse di PT HM. Ini adalah salah satu tampilannya. Yang ini untuk area berwarna merah, ini area receiving. Area receiving sendiri ini vendor-vendor yang masuk ini melakukan pembukuran di area sini, dilakukan proses pengecekan part sesuai enggak dengan surat jalannya. Kemudian selanjutnya ini ada 2 area storage. Yang sebelah ini adalah area storage small dan medium part. Ini part-part yang memiliki ukuran kecil atau sedang, penyimpanannya di sini. Jadi yang seperti di contoh ada penyimpanan menggunakan rak shooter atau yang dengan menggunakan rak biasa tadi. Untuk yang di area storage big part ini sifatnya tidak ditempatkan di rak-rak, tetapi langsung di alatnya. Biasanya ini langsung dengan keretanya, seperti kayak part-part pelek, part muffler, itu penempatannya di area storage big part. Jadi sifatnya langsung di dalam kereta, di dalam keretanya sendiri. Di dalam keretanya juga kuantitasnya juga disamakan, tidak dibeda-bedakan. Ada yang 100 semua, ya harus 100 semua. Kalau misal 50, maka 50 semua, jangan dibeda-bedakan. Ini misal pelek ini si vendor A, jumlah per keretanya 100, ya maka si vendor B, vendor C harus juga mengikuti. Jangan enaknya sendiri, si vendor A 100, vendor B 200, vendor C 50, itu tidak disamakan dahulu, baru
Setelah ini ada yang berwarna hijau, yaitu ada line produksi. Ini line terjadi produksinya berada di sini. Selanjutnya kalau produksi sudah selesai, masuk ke area gudang finish good atau area shipping. Ini kendaraannya sudah jadi akan diparkirkan terlebih dahulu di sini, baru kemudian pihak jasa pengiriman mengambil kendaraannya sudah jadi untuk dikirimkan ke main dealer. Adapun untuk layout warehouse di PTM di bagian ini dikategorikan sebagai layout yang berbentuk A-shape atau layout aliran lurus. Dalam layout ini, material bergerak dalam garis yang relatif lurus. Aliran dimulai dari ujung gudang atau di area shipping, kemudian masuk ke area storage, kemudian masuk ke area line produksi, dan yang berakhir di area gudang finish good. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya atau kekurangannya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.